Di Afrika Selatan, salah satu negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia, 1/10 dari 1% orang terkaya di sana, yang jumlahnya sekitar 35.000 individu, memiliki kekayaan hampir 30% dari total kekayaan seluruh penduduk di negara tersebut. Apakah ketimpangan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan? Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Masalah ketimpangan tentu menjadi hal yang krusial dan sulit untuk dipecahkan. Menurut hipotesis Kuznets, ketimpangan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan meningkat hingga mencapai puncak tertentu, lalu mengalami penurunan. Untuk mengukur ketimpangan, salah satu metodenya adalah menggunakan indeks Gini. Indeks Gini menjadi penanda ketidakmerataan pendapatan. Perhitungannya didasarkan pada sejauh mana kurva Lorenz melengkung. Indeks Gini sebesar 0 mencerminkan kesetaraan sempurna, suatu kondisi yang nyaris tidak mungkin terjadi, karena berarti setiap individu memiliki pendapatan yang sama terlepas dari jenis pekerjaan mereka. Sementara nilai indeks Gini sebesar 1 mengindikasikan ketimpangan sempurna, yang juga tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya, karena berarti hanya satu orang yang menguasai seluruh kekayaan di negara tersebut. Jika nilai indeks Gini kurang dari 0,3, ini masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Nah, nilai 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat. Dan jika nilainya lebih besar dari 0,5, dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi. Saat ini, nilai indeks Gini Indonesia yang digunakan untuk mengukur ketimpangan belum melampaui ambang batas 0,4 sejak tahun 2016. Artinya, ketimpangan di Indonesia masih berada dalam kategori moderat. Indeks Gini di Indonesia pun mengalami penurunan sejak tahun 2012. Bertentangan dengan anggapan umum bahwa ketimpangan akan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis Kuznets-Wave memperbaiki hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa ketimpangan sebenarnya akan mengalami fluktuasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Meski indeks Gini Indonesia terbilang rendah, indeks Gini hanya memperlihatkan ketimpangan di tingkat pendapatan, sedangkan ketimpangan juga perlu dilihat dari seberapa harta kekayaan yang seseorang punya. Dalam hal ini, 10% orang terkaya di Indonesia memiliki 63% kekayaan yang ada di Indonesia. Selain itu, ada beberapa hal lain yang indeks Gini tidak bisa jelaskan. Indeks Gini belum menyajikan informasi terkait bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan berdasarkan gender, latar belakang, ras, pendidikan, atau faktor demografi lainnya. Hal ini membuat kita kehilangan gambaran seberapa mudah atau sulitnya seseorang keluar dari kondisi kekurangan. Selain itu, indeks ini juga belum memberikan insight tentang faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tingkat ketimpangan dalam masyarakat saat ini. Perlu dicermati bahwa generasi-generasi sebelumnya yang mengalami diskriminasi, imperialisme, dan kolonialisme turut membentuk dasar-dasar ketimpangan yang masih berpengaruh hingga saat ini. Mengingat bahwa indeks Gini hanya memperhitungkan pendapatan, kemungkinan besar banyak aspek yang tidak tercakup dalam indeks ini, terutama ketika aktivitas ekonomi informal meningkat, yang memang terjadi sejak tahun 2014, di mana aktivitas ekonomi dan pekerja informal stagnan bahkan cenderung meningkat. Apalagi saat ini sekitar 60% pekerja di Indonesia merupakan pekerja informal. Jika kita melihat pada tingkat regional, terdapat 4 provinsi dengan tingkat ketimpangan lebih tinggi dibandingkan indeks Gini nasional, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks Gini 0,45, DKI Jakarta 0,43,
Jawa Barat 0,42, dan Gorontalo 0,42. Apa yang menyebabkan ketimpangan di berbagai daerah berbeda-beda? Tentu kebijakan pemerataan yang berbeda-beda. Untuk mengurangi ketimpangan, langkah pertama yang dapat diambil adalah menetapkan pajak progresif dengan proporsi yang lebih besar bagi orang-orang crazy rich. Saat ini, kontribusi pajak dari para orang kaya di Indonesia masih terbilang rendah. Para elit tersebut hanya berkontribusi sekitar 1/3 dari total penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Oleh karena itu, menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi dapat menjadi solusi. Langkah kedua adalah memastikan bahwa pendidikan yang layak, sarana dan prasarana yang memadai dapat diakses oleh orang-orang miskin dan rentan. Pendekatan ini dapat membantu meratakan peluang dan mengurangi kesenjangan yang disebabkan oleh akses pendidikan yang tidak merata. Langkah ketiga adalah dengan menangani kekayaan ekstrim. Orang yang sangat kaya dapat membeli media, bahkan politisi, dan membentuk mereka sesuai kehendak mereka. Jika suatu daerah memiliki tingkat korupsi yang tinggi, biasanya tingkat ketimpangan juga tinggi, karena mereka tidak mengalokasikan uang sebagaimana seharusnya untuk mengatasi ketimpangan, melainkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Bayangkan, hanya dengan kekayaan 3 orang terkaya di Indonesia yang kekayaannya sebesar 1.680 triliun rupiah bisa membiayai seluruh penduduk di Pulau Sulawesi dan Kalimantan sebanyak 1 juta rupiah per bulan selama 4 tahun lamanya. Kekuasaan dan kekayaan saling memperkuat, yang berarti bahwa kesetaraan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Secara alami, suatu negara selalu cenderung menuju ketimpangan, kecuali kita sendiri yang melemahkan ikatan antara kekuasaan dan kekayaan. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa ekonomi menetes ke bawah atau trickle down economics, di mana kekayaan mengalir ke bawah tanpa adanya campur tangan pemerintah, hanyalah mitos belaka.